Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 24 Oktober 2024. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan kedua dengan tema menyambut malaikat. Firman Tuhan berbunyi, pelihara kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar bahwa dalam hidup kami belajar menyambut segala sesuatu yang baik buat kemuliaan Allah, khususnya di dalam memperhatikan dan menolong orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menyambut malaikat-malaikat. Dan ayat pertama dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Tentu ayat ini menjadi riskan jika dilaksanakan pada zaman sekarang. Bagaimana mungkin orang asing yang belum kita kenal lalu membuka rumah kita dan dia mengatakan dia tidak ada tumpangan, lalu kemudian mau tidur di tempat kita, dan itu sungguh berbahaya. Ayat ini apakah tepat? Sahabat seperjalanan, mari kita belajar tentang konteks latar belakang ayat ini. Tentu pada zaman terdahulu tidak banyak seperti ada tempat penginapan, hotel, dan segala sesuatunya. Saudara, perjalanan mereka mengalami perjalanan yang tidak mudah. Kalau di siang hari itu panas, dan kalau di malam hari itu bisa dingin luar biasa. Sehingga memang tatkala orang ada tinggal di luar rumah, itu adalah kondisi yang sangat berbahaya. Di luar rumah itu di zaman terdahulu banyak penyamun. Keamanan tidak seperti sekarang. Bukan sekarang kita kalau ada apa-apa dan 911, ada laporan kepolisian, ada keamanan, ada CCTV dan segala macam, ada penjaga keamanan lingkungan sekitar. Zaman terdahulu tentu berbahaya. Tetapi ini Tuhan memberikan sebuah perintah. Pelihara kasih persaudaraan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Kita perhatikan baik-baik sini. Tentu untuk menolong orang, memberikan tumpangan ke rumah, itu perlu dengan sebuah pertimbangan. Karena firman Tuhan katakan menyambut malaikat-malaikat. Menjamu dan menyambut malaikat-malaikat, bukan menjamu dan menyambut perampok atau orang-orang yang berniat jahat. Tentu konteks ayat ini, kita harus tahu persis dengan jelas siapa yang kita sambut. Kalau orang yang kita sambut itu kita sudah tahu dengan jelas, dia orang yang memang punya identitas jelas, mungkin anggota keluarga kita yang dari luar kota, kita bisa mencari tahu. Dan memang tatkala orang tersebut membutuhkan pertolongan kita, yang namanya menjamu dan menyambut, tentu konteksnya tidak selalu menginap di tempat kita. Kalau kita punya uang yang cukup, mungkin kita akan inapkan di tempat penginapan yang sesuai dengan katakanlah kemampuan ekonomi kita. Tapi yang dimaksud dengan menjamu dan menyambut pada bagian ini adalah menerima orang yang sedang di dalam kesulitan dan menolong orang yang sedang di dalam kesulitan. Sehingga ayat ini kalau boleh dikatakan, jikalau kamu tidak lupa untuk menolong orang yang di dalam kesulitan, engkau sedang berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat dan telah menyambut malaikat-malaikat. Sahabat seperjalanan, perbuatan baik itu selalu mengandung resiko. Perbuatan baik itu bisa disalah manfaatkan. Bahkan perbuatan baik justru menjadi jebakan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam banyak kasus penipuan yang ada di dalam dunia ini. Tatkala orang melakukan penipuan, tatkala orang melakukan tindakan dosa memanfaatkan, dan kita bisa kemudian dijebak untuk seluruh perbuatan buruk. Apakah dengan demikian kita menutup pintu untuk berbuat kebaikan? Apakah dengan demikian bahwa kasih Kristus tidak perlu lagi untuk disampaikan? Karena dunia ini sudah jahat. Justru karena dunia sudah jahat inilah yang firman Tuhan katakan, hendaklah kita tulus seperti merpati, namun cerdik seperti ular. Menolong membutuhkan pertimbangan, menolong membutuhkan ketelitian, menolong tapi juga membutuhkan ketulusan hati, kesediaan berkorban, kesediaan mencintai dengan resiko yang bisa dimiliki, yang bisa terjadi di kemudian hari. Sehingga jangan sampai karena kita menjaga takut ada bahaya, sampai tidak berbuat tindakan kebaikan. Tetapi jangan berbuat tindakan kebaikan sampai kita pun tidak hati-hati, tidak melihat dulu, tidak membaca situasi dulu, tidak dengan hikmat meneliti keadaan, dengan kecerdasan yang kita miliki,
dengan kehati-hatian. Maka disinilah antara ketulusan dan kehati-hatian di dalam menolong orang harus menjadi bagian yang menjadi satu. Dan Tuhan akan memberkati kita, memberikan hikmat. Kita doakan siapa yang harus kita tolong, siapa yang kita tidak perlu tolong. Memang tidak semua orang perlu ditolong. Tuhan Yesus memberikan katakanlah mujizat. Ada banyak orang sakit yang datang kepada dia. Yesus hanya akan memilih 1, 2, 3 orang karena mujizat bukan tujuan akhir daripada kedatangan Yesus. Tetapi mujizat hanya memberikan sebuah afirmasi peneguhan tentang karya keselamatan, tentang kekuasaan Kristus yang datang ke dalam dunia. Tidak hanya sebagai penebus, tapi juga sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai Allah yang Maha Kuasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingat, siapa yang tidak senang menjamu malaikat? Ada orang-orang di tengah-tengah orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tentu dengan ketelitian, kehati-hatian, dengan kebijaksanaan. Tapi kalau kita tahu dengan jelas Tuhan menggerakkan untuk menolong orang tersebut dan kita berdiam diri, bahkan menutup pintu, menutup hati, maka kita sedang menolak malaikat Tuhan yang sudah Tuhan kirim kepada kita. Dan kita kehilangan kesempatan untuk berbuat perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Sahabat perjalanan, miliki hati yang tulus, tapi juga hati juga cerdik seperti ular. Maka dua bagian ini harus menjadi orang percaya, sehingga suatu kita menolong orang dengan tepat, dan bukan menolong orang yang punya niat-niat yang buruk. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biar kita boleh mencerna kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita lebih banyak waktu untuk bisa menolong orang lain, atau justru menolak siapapun juga, sampai orang yang membutuhkan juga kita tolak, sampai malaikat yang Tuhan kirim untuk kita jamu, untuk kita sambut, kita pun tidak terima, kita pun tutup pintu rapat-rapat. Mari sahabat perjalanan, kalau engkau pernah dikecewakan, tidak perlu kemudian menjadi sebuah traumatik. Engkau tetap harus berbuat kebaikan. Jangan juga karena engkau kemudian sudah berbuat kebaikan, dimanfaatkan, disalahpahami, lalu kita berhenti. Kalau demikian, Kristus tatkala datang ke dalam dunia menghadapi berbagai macam kekecewaan, apakah Yesus kemudian urung dan tidak jadi untuk menghadapi penyaliban dan kematian? Kalau sampai Yesus tidak disalibkan dan tidak mati, kita tidak akan ada penebusan dan kehidupan kekal saat ini. Tetapi Yesus tetap melakukan kebaikan sampai yang penghujungnya, sampai kepada kematiannya. Demikian juga kita harus melakukan semua kebaikan buat kemuliaan Allah, di mana kasih Allah bisa disampaikan kepada dunia ini dengan panggilan yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, dan kita punya ketaatan untuk melakukannya. Jangan sampai kita tidak berbuat baik karena menganggap dunia ini jahat. Jangan sampai juga kita berbuat baik lalu kita dimanfaatkan dan kemudian kita menjadi korban kejahatan, kasus penipuan. Demikian sahabat perjalanan, jadilah orang berhikmat, jadilah orang tulus, jadi orang juga yang cerdik dan bijaksana, sehingga Tuhan tetap dimuliakan lewat apapun yang kita lakukan dalam rangka menyambut malaikat-malaikat Allah yang sudah Tuhan kirim untuk kita berbagian menolong, membantu di dalam seluruh aspek bantuan dalam segala keragamannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Jadikan kami sebagai pribadi yang terbuka dan tidak menolak akan malaikat-malaikat Tuhan yang harus kami jamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.